Assalamualaikum adik-adik kelas 4, bagaimana kabarnya? Ya semoga selalu sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasanya Pak Fris akan menjelaskan materi tentang pembulatan bilangan pecahan. Yang sebelumnya materinya yaitu pembulatan bilangan cacah ya, kemarin itu minggu yang lalu. Nah sekarang yaitu pembulatan bilangan pecahan, oke. Pembulatan bilangan pecahan. Oke, langsung saja masuk dalam pembahasan. Nah, di sini pembulatan dalam pecahan itu ada pembulatan pecahan biasa dan campuran, dan nanti akan juga ada pembulatan desimal dan persen. Di sini Pak Fris akan menjelaskan pembulatan pecahan biasa dan campuran terlebih dahulu. Nah, ini pada dasarnya adik-adik ya, cara membulatkan pecahan biasa dan campuran kesatuan terdekat itu yaitu pecahan biasa dapat dibulatkan ke bilangan 0 atau 1. Jadi nanti jawabannya ketika dibulatkan pecahan biasa itu dibulatkan, maka kalau enggak 0 ya 1 itu ya jawabannya ya adik-adik dibulatkan. Nah, untuk biar lebih paham lagi, ini Pak Fris akan mengulas ya, mengulas atau mengingatkan kembali ke adik-adik caranya apabila ada ketemu namanya pecahan ini 3/3 atau pecahan antara penyebutan pembilang dan penyebut itu kalau angkanya sama, maka kan itu sama saja 3/3 sama dengan 1, atau juga bisa disebut 3 dibagi 3 sama dengan 1. Maka per itu juga disebut juga bagi ya adik-adik. Ingat ya, Pak Faris kasih tahu sebelumnya kalau per itu sama dengan bagi, maka 3/3 sama dengan 1. Apabila nanti ada menemui pecahan yang sama seperti ini, penyebut dan pembilang, maka itu hasilnya 1 ya, sama dengan 1. Bisa kalau nanti ada pecahan berurutan, kalau ada ketemu seperti ini sama, berarti itu juga nilainya 1 sama saja ya. Oke, lanjut dalam masuk pembahasan dalam soal ya. Sini Pak Fris punya soal ini. 2/5 dibulatkan menjadi berapa? Sekarang Pak Faris dengan cara garis bilangan ya adik-adik. Nah, ini Pak Faris mulai dengan angka 0 sebelah kiri ya. Nah, sebelah kiri 0, maka untuk melanjutkan ke sebelah kanan itu berapa titik? Nah, berapa titik sekarang dilihat ini adik-adik yang difokuskan. Sekarang fokusnya di penyebutnya 5 ya, ini kan penyebutnya 5, maka ke kanan berjumlah 5 titik. 1, Pak Faris buatnya 1, 2, 3, ini Pak Faris ulangi 1, 2 ya, 3, 4, 5, maka ke kanan 5 titik setelah 0 ya, 5 titik. Dan terus Pak Faris akan membuat setiap titik ini penyebutnya berapa Pak Faris? Penyebutnya yaitu kan ini 5, maka Pak Faris buat 5 ya. Ini karena penyebut 5 nih, Pak Faris juga ke sini juga 5 di sini penyebutnya. Terus untuk yang pembilang yang atas ini kan tinggal menyesuaikan setelah angka 0. Nah, setelah angka 0 itu berapa adik-adik? Kalau ke kanan, iya, kalau ke kanan itu setelah angka 0 kan 1 ya, 1. Setelah itu kan tinggal diurutkan 2, 3, 4, 5. Nah, setelah ini ketemu adik-adik 5/5 ya, sampai ini kelihatan dengan hasil dengan pembilang dan penyebut sama, maka ini bisa dibuat 1 ya, 5/5 maka 1. Oke, jadi 0 sampai 1 ini ya, 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 sampai 5/5. Ini bisa 5/5 bisa dikatakan 1 ya, karena 5/5 itu juga 1. Oke, paham ya adik-adik di sini? Nah, sampai sini. Oke, lanjut. Sekarang untuk menentukan itu 0 apa 1 atau 1, maka sekarang dilihat kan ini soalnya 2/5, maka posisinya 2/5 sekarang di mana? Ya, di sini ya. Nah, ini di sini 2/5, maka hasilnya 2/5 dibuatkan menjadi berapa? Iya, 0. Kenapa? Karena 2/5 itu lebih dekat dari 0 daripada 1. Paham ya? 2/5 itu lebih dekat daripada 0. Maka di sini jawabannya 0 ya. Paham?
Oke, lanjut ya. Sekarang Pak Faris punya soal 5/7 dibulatkan menjadi, nah menjadi berapa? Ya Pak Faris buat soal bilangan lagi ya. Pak Faris buat garis bilangan lagi ya. Di sini mulainya juga dengan 0, maka di sini Pak Faris akan membuat titik sebanyak sesuai dengan penyebutnya, kan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus untuk mengisinya setiap titik di buat per 7 semua ya. Setelah itu tinggal diurutkan yang atas, yang pembilangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus 7/7, maka 7/7 itu juga sama dengan 1 ya. 7 bagi 7 kan 1. Nah, maka 1, 0, 0 sampai 1 ini. Nanti lihat 5/7 itu terletak di mana? Apakah dekat dengan 0 atau 1? Maka dilihat mana angka 5/7? Ya, ini ya. Angka 5/7 ini, maka untuk jawabannya 5/7 dibulatkan menjadi 1 karena 57 lebih dekat dengan 1. Paham ya? Maka nilainya 1. Yang lebih dekat itu maka jawabannya. Ya, paham ya adik-adik? 5/7 lebih dekat dengan 1 daripada ke 0 ya. Maka jawabannya yang lebih dekat itu yang jawaban ini ya. Ini juga paham. Lanjut di pembulatan pecahan biasa campuran atau soalnya yaitu ini pecahan campuran ya adik-adik. Pecahan campuran. Di sini ada pecahan campuran 32/6. 32/6 ini kan pecahan campuran. Ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan ini 2/6. Maka yang dibulatkan itu yang mana? Yang hanya pecahan saja 2/6 ini saja. Yang untuk 3 itu Pak Faris tulis lagi di sini. Nah, 3 ditambah berapa? Nanti ini. Nah, 3 ditambah yang dicari dulu 2/6. 2/6 dicari apakah 0 atau 1 ya. Maka pakai garis bilangan lagi boleh ya adik-adik ya. Di sini pakai garis bilangan mulainya juga dari 0. Nah, sesuai dengan penyebutnya di sini kan 6. Berarti jumlahnya sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Terus per berapa? Ya dibuat per 6 semua atau langsung ditulis ya. Kalau sudah paham langsung 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 sampai 6/6 itu atau sama dengan 1. Oke, lanjut dilihat sekarang. Kan ini 2/6. Sekarang 2/6 itu letaknya di mana? Ya, di sini ya. Nah, 2/6 letaknya di sini, maka lebih dekat dengan 0 atau 1? Iya, lebih dekat dengan 0. Maka kalau lebih dekat dengan 0, berarti di sini berapa? Iya, di sini 0. Tinggal dijumlahkan saja. 3 itu kan ini dari sini. Kalau bilang dari soal yang ini ya. 3 ditambah 0. 0 itu kan 2/6 ini tadi. 3 tambah 0 sama dengan 3. Maka 3 2/6 dibulatkan menjadi 3. Oke, paham? Lanjut di soal kedua. Masih pecahan campuran sama ya. 5 3/4 dibulatkan menjadi sama, pakai garis bilangan lagi boleh. Ini Pak Faris tulis lagi di sini 5 tambah titik-titik ini masih belum tahu 0 apa 1 jawabannya. Ya, dilihat dari 3/4 ini nanti meletaknya di antara lebih dekat dengan 0 atau 1. Oke, ini 5 Pak Faris tulis lagi bilangan bulatnya di sini Pak Faris 5 ditambah. Oke, ditambah dengan berapa? Sekarang lihat. Ini 0, mulai dari 0 lagi. Ini ya titiknya ada 4 karena penyebutnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, Pak Faris langsung saja 1/4, 2/4, 3/4 dan 4/4 sama dengan 1. Oke, 4/4 sama dengan 1 bisa diganti 1 ya boleh. Terus sekarang 3/4 itu lebih dekat dengan 0 atau 1? Nah, ini 3/4 sini ya tempatnya. Nah, lebih dekat dengan 1. Maka 5 tambah berapa? Ya, 5 tambah 1. Nah, sekarang 5 tambah 1 langsung tinggal dihitung. 5 tambah 1 6. 5 3/4 kalau dibulatkan menjadi 6. Nah, gampang ya adik-adik. Ya, gampang. Pecahan biasa dan pecahan campuran kalau dibulatkan ya seperti ini caranya dengan garis bilangan. Ya, nanti kalau sudah paham tanpa garis bilangan itu langsung bisa dijawab secara cepat seperti ini dengan secara cepat dengan tanpa garis bilangan. Oke, lanjut. Ini Pak Faris punya soal
lagi pembulatan pecahan desimal. Nah, pembulatan pecahan desimal di sini ada beberapa, yaitu contohnya pembulatan bilangan kesatuan terdekat. Hampir sama seperti yang kemarin adik-adik, pembulatan pecahan cacah atau pembulatan pecahan kesatuan terdekat. Tapi di sini namanya desimal berarti ada komanya. Ini Bapak punya soal nih ya. Ini soalnya 23,4 dibulatkan menjadi berapa? Nah, 3,4 kalau dibulatkan itu ya adik-adik, maka kalau kan ini kesatuan ya, maka ya dilihat ya ini di belakang koma, fokusnya itu di belakang koma. Nah, belakang koma kan ada angka 4. Nah, angka 4 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Nah, 4 itu kurang dari 5, maka jawabannya tetap ya depan menjadi 23. Oke, paham ya? Karena angka 4 yang dilihat di belakang koma, harus di belakang koma yang dilihat ya. Kalau di belakang koma itu kurang dari 5, maka yang depan tetap ya 23. Terus lanjut, 51,8 dibulatkan menjadi berapa? Nah, sekarang angka yang di belakang koma kan angka 8 ya. Dibulatkan menjadi berapa? Angka 8 itu lebih dari 5, maka yang depan itu bisa ditambah 1. Berarti yang angka 1 ini kalau ditambah 1 menjadi 2, maka hasilnya 52. Oke, paham ya? Lanjut. Contoh pembulatan bilangan persepuluhan terdekat. Maka ada soal seperti ini. Pak Faris, 5,73 dibulatkan menjadi ini persepuluhan, berarti puluhan ya. Nah, di belakang koma kan ada ini puluhan, dibulatkan menjadi berapa? Maka yang dilihat tetap di belakang koma, tapi yang paling belakang. Nah, yang paling belakang kan angka 3 ini. Angka 3 itu kan di belakang, angka 3 itu kan di bawah angka 5 ya. Maka kalau di bawah angka 5 itu yang depan tetap, maka menjadi 5,70 ya, paham ya? Oke, lanjut. Ini 24,28 dibulatkan menjadi 24,28 itu kan angka 8 yang Pak kan dilihat yang angka 8 lagi yang paling belakang ya. Nah, angka 8 itu kan di atas angka 5, maka kalau di atas angka 5 yang depan itu harus ditambah 1. Maka jawabannya ini 24,30. Paham ya adik-adik ya? Sampai sini. Lanjut. Ini pembulatan bilangan perseratusan terdekat. Nah, ini Pak Faris punya perseratusan tuh ya, dilihat ini belakang koma kan per ratusan ya, Dik. Nah, dibulatkan menjadi berapa? Ya sama. Dilihat angka yang paling akhir, yang paling belakang. Kalau pembulatan desimal itu langsung dilihat paling akhir ya. Entah itu puluhan atau ratusan itu langsung dilihat paling akhir. Maka 9,464 dibulatkan menjadi 46 karena angka 4 ini kan di bawah 5, maka angka depan itu tetap ya, maka 9 tetap, 46. Nah, paham ya? Lanjut. 35,186 dibulatkan menjadi, nah lihat angka yang paling akhir lagi atau yang paling belakang atau satuannya 186 itu kan yang paling belakang 6 ya angkanya, maka 6 itu apakah di bawah 5 atau di atas 5? Ya 6 itu di atas 5, maka yang depan yang awalnya 8 maka ditambah 1 menjadi 9, maka hasilnya 35,190. Paham? Oke, lanjut. Ya, pembulatan persen. Pembulatan persen ini paling gampang ya adik-adik. Nah, namanya persen kan pasti ada tanda seperti ini, kayak ini persen. Ini soalnya 52% dibulatkan menjadi berapa? Karena ini 52 ya, karena ini 2 itu di bawah 5, maka ya dibulatkan ke bawah atau tetap ya, 5-nya tetap, berarti yang 2 ini menjadi 0, 52% dibulatkan menjadi 50%. Oke, yang dilihat angka belakang saja ya, itu di atas 5 atau di bawah 5. Kalau di bawah berarti tetap ya, kalau di atas berarti tambah 1 nanti depannya. Nah, contoh ini. Nah, ini 67%. 67% itu yang kan
angka satuannya ini dilihat kan 7 ya adik-adik. Ini 7. Maka kalau 7 kan di atas 5. Jadi angka 6 ini berubah menjadi atau ditambah 1 menjadi 7. Maka 67% dibulatkan menjadi 70%. Itu adik-adik ya. Nah, jadi pembulatan pecahan dan pembulatan desimal ini itu ya dilihat dan disimak baik-baik dari awal ya adik-adik itu dan sampai akhir ini. Jadi ulang kembali kalau ada yang belum paham bisa di di setel ulang-ulang biar adik dia bisa paham ya. Nah, itu yang bisa Pak Faris sampaikan ya adik-adik. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga adik-adik semua bisa memahami dan bisa mengerjakan ketika ada soal. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.